gak ngerti sama saudara bapak. Aku sama ibu, sama Kak Cakra, kita bertiga sebenarnya salah apa sih? Sampai saudaranya bapak. Mereka kayak gak suka banget sama kita. Bapak tuh kenapa ya? Karena ulah mereka sendiri, tetap bapak yang harus nanggung, ngerepotin. Kenapa bapak gak bisa nolak saudaranya? Bahkan aku juga jadi korbannya sekarang. Aku mau kuliah pun harus nunggu Tante Lita balikin uang. Tapi berantem sama istri. Bapak juga gak tega menyakitin perasaan saudaranya, tapi tega menyakitin perasaan istrinya. Ya, ibu sama kita. Makanya Kak Cakra lebih baik hidup sendiri. Toh nanti juga Kak Cakra akan pergi kalau udah nikah. Kamu juga. Sekarang di rumah beda setelah gak ada Kak Cakra. Aku harus menyaksikan semua ini sendirian. Gak ada lagi peran laki-laki di rumah ini. Dari dulu sampai sekarang, kita selalu bantu masalahnya Lita. Kita juga ngasih dia tempat tinggal, emang itu kurang membantu? Ibu bisa stop gak? Saya bosan loh, Bu. Bertahun-tahun saya diam. Bapak gak pernah mikirin perasaan saya, perasaan anak-anak juga. Bapak juga gak pernah libatkan saya kalau soal masalah keluarga Bapak. Saudara-saudara Bapak juga gak pernah menghargai saya. Saya anak pertama loh, Bu. Lita sama Andre itu kan adik saya. Lita itu punya abang bukan cuma Bapak. Andre juga abangnya Lita kok. Apa Ibu larang Cakra bantu Ayu? Urusan Ayu jangan dibebani Cakra dong, Pak. Siapa yang bebanin Cakra? Gak ada. Uang jual sawah itu kan rencananya untuk biaya kuliahnya Ayu. Kalau misalnya uangnya nggak diganti sama Lita, apalagi yang kita punya? Masa mau jual rumah ini? Atau Cakra yang harus bayar biaya untuk kuliah Ayu? Lita itu adik saya, Bu. Kalau bukan saya yang bantu dia, siapa lagi? Aku nggak mau, Bu, sekamar sama Tante Lita. Sabar ya, Nak. Hari ini Tante Lita, adiknya bapak yang paling kecil, datang ke rumah dan tidur di sini. Dia minta tolong sama bapak tinggal sementara di rumah ini karena katanya rumah dia mau disita sama bank. Ya, itu masalah dia. Ngerepotin lagi. Udah minjem uang sama bapak, sekarang minjem tempat tinggal. Bapak yang mengiyakan dan aku yang harus kamar sama dia. Aku gak mau. Ayu makin cantik aja nih. Ya, itu dia Tante Lita. Di depan baik, manis ngomongnya. Tapi di belakang busuknya setengah mati. Aku sama Kak Cakra tahu gimana licik dan jahatnya dia buat ibu, buat aku, dan buat Kak Cakra. Orangnya oportunis banget. Keseharian bapak setiap harinya mengurus kebun bawang di sawah. Kebun bawang itu bapak beli sendiri. Kalau sawah jatuh warisan dari kakek. Dan Kak Cakra kuliah juga dibantu dari hasil panen sawah itu. Tapi sekarang bapak rencana mau jual sawah ini untuk biaya kuliahku karena uang bapak belum dikembalikan yang dipinjam oleh Tante Lita. Dan sekarang
sawah ini masih diganggu sama Tante Lita. Om Kama, dia itu adiknya bapak nomor 2 dan kakaknya Tante Lita juga. Tapi dari dulu dia nggak pernah mau ikut campur masalah apapun di keluarga bapak. Dia selalu diam, menghindar, dan melimpahkan semua masalah keluarga ke bapak. Sebagai anak tertua, Ngapain kau di sini? Ibu sama bapak di mana? Di rumah Om Andri sama Tante Lita. Udah. Ibu sama bapak kenapa kemarin berantem? Ya biasalah, masalah lama keulang lagi. Tante Lita sama Om Andri mau pinjem uang ke bapak. Terus ibu marah. Terus bapak lebih marah. Makanya sawahnya mau dijual. Aku itu selalu dianggap serakah, padahal aku nggak pernah ikut campur masalah suamiku, bantu adik-adiknya. Dan itu semua terjadi di belakang aku. Tapi itu bukan sawahnya kakak, apalagi sawahnya Bang Budi. Itu sawahnya ayah peninggalan mereka untuk kita semua. Saya emang nggak punya hak bahas warisan di sini, tapi anak-anak saya punya hak atas itu. Mereka juga cucu-cucunya, sama seperti Livi, anaknya Andre. Jadi maksud kakak mau biarin rumah aku ditahan. Terus aku mau jadi apa? Mau jadi gelandangan? Sudah. Sekarang kita fokus ke rumahnya Lita saja. Gimana ya cara kita menyadarkan bapak? Ya kita pura-pura berantem aja. Hah? Berantem gimana? Ya berantem memperebutkan harta warisan gitu. Tentang warisan. Gimana caranya? Ya udah kau tenang aja di situ, nanti aku yang ngatur itu. Oke. Pak, Cakra mau ngomong. Tapi nanti aja lah. Sekarang aja. Cakra ambil anak orang. Tapi Cakra nggak punya duit. Udah tau nggak punya duit soal hamilin anak orang? Udah kamu diam aja. Namanya juga kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan apa yang dilakukan dalam keadaan sadar? Coba. Kalau uang segitu, ibu sama bapak nggak punya, Cakra. Nanti Cakra balikin kok. Kan udah bilang nggak ada. Diamlah. Gimana kalau sawah bapak dijual aja? Baru duitnya Cakra pinjam. Kakak gila ya? Jadi tujuan kakak pulang itu hanya untuk ambil sawah Udah bapak? jangan melawan. Terus kakak? Jarang kurang ajar. Kalau aku kurang ajar kakak? Udah diamlah. Kan baru kali ini abang pulang. Lagian pernikahanku juga tanggung jawab bapaknya. Kalau gitu aku juga mau sawah itu dong pak. Kan bapak masih punya kebun. Kebun sekecil itu. Sedangkan Kak Cakra selalu dapat bagian yang paling luas. Kenapa aku selalu sedikit? Apa karena aku perempuan? Kalau bapak tetap mau jual sawah itu, aku berhenti sekolah. Aku lebih baik kerja. Apa sih? Jadi gimana, Pak? Pusing, Bu. Harusnya nggak usah pusing, Pak. Bapak kan harusnya tahu yang mau diprioritaskan siapa. Isi tabungan kita sisa berapa ya, Bu? Lita butuh 50 juta untuk melunasi rumahnya. Bisa nggak sih, Pak? Gak usah mikirin itu terus. Anak kita hamilin anak orang. Masa aku kalah sama kakak? Ya, Pak. Ya apa? Ya, Pak. Hartaku dikit. Hartaku banyak. Hartaku dikit. Hartaku banyak. Orang kaya nih pasti pembelinya. Gak pakai nawar lagi. Dia jual kemurahan kali. Enggak lah, sesuai pasaran kok. Di atasnya lagi. Surat bank itu dari mana? Gampang itu. Itu dari kawanku. Dia kerja di bank BPR loh. Gampang kan semua itu? Kalau aku jujur sama Bang Budi, dia pasti gak akan ngasih. Pasti dia mikir dulu 2 kali, 3 kali. Tapi kan udah 3 kali kamu minta kan gak dikasih juga. Halah, apalagi ibunya itu. Gampang nangis aja itu, nggak tahu ngurus anak. Si puput-puput itu. Kalau
Kalau Bang Budi tahu sendiri gimana? Gak mungkin Bang Budi tahu. Kecil kemungkinannya. Terus kalau anak-anak Bang Budi gimana? Bocah-bocah bodoh itu, gak mungkin mereka tahu. Kemarin aku dengar waktu di sawah ada yang bilang ke kita kalau Tante Lita itu udah jual sama Bapak. Aku kecewa sama bapak. Bapak beneran jual sawah itu? Kalau Bapak masih mau jual sawah itu untuk Tante Lita, kita bakal pergi. Dan asal Bapak tahu, kalau adik Bapak itu pernah jelekin aku sebagai perempuan yang gak benar. Kalau bapak diam aja, kalian bakal pergi. Bapak beneran jual sawah itu buat keperluan Lita? Enggak, Bu. Tadi Bapak ke rumah Shante dan Bapak sudah mendengar semua yang mereka bicarakan. Kalian mau kemana? Tunggu. Bapak nyesal. Ternyata semua yang kalian bilang itu benar. Bapak sudah tahu semua kebohongan Tante Lita. Bapak sayang sama kalian. Bapak nggak jadi jual sawah untuk Tante Lita. Bapak minta maaf. Kalian mau kan maafkan Bapak?